Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-11. Injil Yohanes pasal ke-11. Kita akan membaca dari ayat 54 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 11. Kita membaca dari 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pandanganmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia, yaitu Yesus, berada, memberitahukan kepadanya agar mereka dapat menangkap dia. Pasal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak memerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari pengkuburan aku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Atau terjemahan lain, karena engkau sering bertemu dengan orang miskin, tapi engkau tidak sering ada aku di tengah-tengah kamu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, menjelang hari Paskah yang terakhir, yaitu kematian Kristus sudah dekat. Seluruh Yahudi mereka ramai-ramai menjalankan apa yang menjadi kerutinan hidup mereka. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh kitab suci di dalam bait Allah. Yaitu setiap tahun orang Yahudi harus 3 kali ke Yerusalem. Engkau harus meninggalkan rumahmu, meninggalkan kampungmu, meninggalkan kotamu, berjalan ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Saudara-saudara, daya tarik agama begitu besar sampai orang miskin boleh jual segala sesuatu, boleh bekerja berbanding tulang asal bisa melunaskan apa yang dituntut oleh agama mereka. Dan sampai sekarang tidak ada politik mempunyai kuasa itu, tidak ada ilmu yang mempunyai kuasa itu. Banyak ilmuwan, saintis mengatakan kalau kita sudah menemukan semua rahasia yang diperoleh daripada ilmu pengetahuan, manusia tidak perlu bertakhayul lagi. Manusia tidak perlu agama lagi. Itu mimpian daripada sesuatu gerakan yang disebut sebagai yang disebut enlightenment. Aufklärung, saya selalu sengaja baca menjadi aufkläru. Saudara-saudara, orang-orang di dalam aufklärung, mereka pikir manusia sudah dewasa, manusia sudah menjadi akil balik,
Mulai dari kalimat-kalimat dari Immanuel, kan man has come of age. We are now mature. We are no more child, no more infant. Kita bukan lagi anak kecil, kita bukan lagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa, ditipu oleh agama. Kita sekarang sudah akil balik. Kami sudah menjadi dewasa. Kami sudah mempunyai daya rasio yang cukup untuk menganalisa segala sesuatu yang menjadi teka-teki sebelum ini, yang dianggap misterius, yang dianggap kuasa Allah, yang dianggap rahasia agama. Semua kita bongkar, kita expose. Mari kita memberikan sesuatu eksposisi mengenai apa itu rahasia ilmiah. Lalu manusia boleh tidak perlu kembali ke dalam agama lagi, karena manusia sudah pintar, sudah tahu, tidak usah ditipu oleh agama. Betulkah kalimat kepercayaan superstitious itu benar? Jawab, mutlak salah. Orang yang beragama bukan orang bodoh. Orang yang beragama, orang yang berteknologi, bersains, banyak yang sudah mendapatkan gelar yang tertinggi. Mereka tetap baca kitab suci. Mereka tetap berlutut dan berdoa. Mereka tetap berpuasa. Mereka tetap pergi ke tempat ibadah. Mereka tetap berziarah. Mereka tetap pergi ke gereja. Mereka tetap mencari hadirat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus pada waktu pergi kepada tempat Yerusalem menurut perintah daripada keadaan di dalam Taurat 1 tahun 3 kali. Dan Yesus menjalankan. Karena apa? Karena dia adalah dilahirkan di bawah Taurat. Born under the law of Moses. Dia harus menjalankan segala perintah. Menjalankan segala peraturan sesuai dengan tuntutan Taurat. Yesus melakukan sebagai anak manusia. Dia menjadi anak Allah yang tidak ada hak istimewa. Meskipun dia anak Allah, dia tetap melayani, tetap mengalami kesengsaraan untuk menjadikan diri sempurna. Dia belajar taat melalui penderitaan-penderitaan yang dialami oleh dia. No exception, no privilege. He submit himself and he obey all the law of Moses. Dan saudara kalau perhatikan ayat tadi, itu adalah 6 hari sebelum hari Paskah. Berarti itu orang Yahudi sudah dekat hari-hari Paskah. Bahkan 1 minggu sebelum sampai harinya sudah tiba di Yerusalem. Minta cuti lebih panjang supaya tidak sampai lambat. Banyak orang ikut kebaktian lambat setengah jam, lambat 1 jam. Tapi kalau engkau sudah membiasakan di lambat. Di sini orang Yahudi 1 minggu sebelum hari Paskah, mereka sudah berada di dekat Betani, sudah berkumpul dekat Yerusalem, karena mereka mematuhi perintah-perintah daripada Tuhan. Dan saat itu saudara-saudara, Yesus Kristus dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi, dikejar-kejar oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Karena apa? Mereka sudah mengambil keputusan, mempunyai niat kejahatan yang sudah dipersatukan. Tangkap dia, bunuh dia. Saudara-saudara, mereka membunuh Yesus kenapa? Karena Yesus melanggar Taurat. Yang melanggar Taurat harus dibunuh. Iya. Bolehkah membunuh orang? Tidak. Siapa yang mengatakan tidak boleh membunuh? Taurat. Jadi ahli Taurat mau membunuh orang yang melanggar Taurat, dan yang membunuh sendiri melanggar Taurat. Ngerti? Melanggar Taurat yang mengatakan tidak boleh membunuh, untuk membunuh orang yang melanggar Taurat karena dia melakukan mujizat di dalam hari Sabat. Di dalam hukum keempat, engkau harus merayakan hari Sabat. Keep Sabbath, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Karena Yesus tidak merayakan hari Sabat, dia telah melanggar Taurat, maka kita harus membunuh dia karena dia tidak taat kepada Taurat. Lalu membunuh dia, itu ada peraturan hukum ke-6, jangan membunuh. Jadi yang mana yang melanggar Taurat? Yang membunuh melanggar Taurat, hukum ke-6. Yang tidak menjalankan hari Sabat melanggar Taurat, hukum ke-4. Lalu Yesus betul-betulkah melanggar hari ke-7? Yesus betul-betul melanggar akan hukum yang ke-4? Tidak. Yesus Kristus justru memberikan istirahat yang sejati.
menjadi sesuatu Sabat yang sungguh-sungguh. The true meaning of Sabbath is to get rest in the Lord. Boleh mendapatkan sukacita melalui istirahat, ketenangan, dan satu perdamaian, berdamai dengan Tuhan Allah. Ini ada the release, liberation. Ini satu perlepasan. Ini sesuatu kebahagiaan, mendapatkan sejahtera, berdamai dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itulah sebab Yesus mengatakan, berdirilah kamu, angkatlah kasurmu dan berjalanlah. Hari ini aku melepaskan engkau. Sekarang aku memberikan perdamaian kepadamu. Tidak usah lagi menanggung kuk yang engkau tidak bisa tanggung. Tidak usah lagi engkau menderita penyakit yang merongrong 38 tahun. Orang yang sudah dirongrong penyakit 38 tahun, hari ini disuruh Yesus Kristus bangkit. Tenang, damai, engkau terlepas dari sakit. Itulah arti Sabat yang sesungguhnya. Tetapi orang Yahudi mempunyai pikiran begitu sempit. Engkau melakukan itu pada hari ke-7. Inilah engkau melanggar Taurat. Justru Yesus memberikan makna Taurat, yaitu peristirahatan yang sejati. Saudara-saudara, engkau harus merayakan hari Sabat untuk mengingat nenek moyangmu pernah dibelenggu menjadi satu kaum yang seluruhnya diperbudak oleh Mesir di bawah Firaun. You should remember that your ancestor have been a tribe, have been a nation to be enslaved by the Pharaohs. Firaun telah memperbudak nenek moyangmu. Mereka telah memperbudak nenek moyang sehingga engkau di situ tidak ada sejahtera. Maka engkau sekarang aku keluarkan engkau. Aku melepaskan engkau keluar daripada perbudakan itu. Engkau boleh mendapatkan peristirahatan karena aku yang menyelamatkan engkau. Itulah artinya Sabat. Itulah artinya sejahtera, ketenangan, perdamaian diberikan oleh Tuhan untuk melepaskan kita dari belenggu, dari segala keadaan cengkeraman, daripada dosa dan perbudakan dari kejahatan. Tapi orang Israel tidak mau mengerti. Yang dipentingkan harinya, bukan maknanya. Saudara-saudara, jika engkau merayakan hari ulang tahun, saya tidak ngerti ada anak umur 2, umur 3. Wah, papanya bikin itu pesta hari ulang tahun gede-gedean. Padahal anak itu tidak ngerti apa-apa. Cuma tahu Pak Mi. Gitu, tahu. Tapi dibikin pesta besar. Saya sudah umur 71. Saya hampir tidak merayakan hari ulang tahun saya. Kecuali dipaksa tahun yang lalu. Katanya sudah umur 70 mesti bikin besar-besaran. Dan saya kaku-kaku ikut masuk ke dalam tempat yang merayakan satu. Lalu saya bersaksi sedikit. Saya tidak pernah membuat hari ulang tahun. Untuk apa? Yang penting ulang tahun. Bukan hari ulang tahun. Semua 1, 2, 3. Yang penting ulang tahun. Bukan hari ulang tahun. Yang penting makna hidup setiap tahun lewat. Bukan yang penting makan apa hari ulang tahun. Yang penting adalah mengerti setiap tahun dijalankan dalam rencana Tuhan. Bukan setiap tahun pestakan besar-besaran. Ada orang membuat pesta ulang tahun sampai pinjam duit, tidak bisa bayar-bayar. Ada orang bikin hari ulang tahun sebesar-besar sampai keker. Akhirnya suami istri tidak mempunyai hubungan yang baik. Untuk apa? Karena ibu mau pesta besar, saya tidak mau pesta besar. Akhirnya ribut, akhirnya rame. Sesudah itu waktu pesta besar, coba mukanya pakai topeng, kelihatan bagus-bagus. Apa artinya? The meaning is the essence, the substance, the true meaning of that date, but not that day which is only 24 hours. Yesus berkata, hari Sabat. Hari Sabat itu untuk manusia. Manusia bukan untuk hari Sabat. Wah, ini kalimat penting sekali. Ingat ya, orang bilang administrasi penting, organisasi penting. Saya kasih tahu, administrasi untuk visi. Visi bukan untuk administrasi. Organisasi penting untuk menunjang panggilan. Panggilan bukan untuk organisasi. Saya tanya, gereja-gereja yang administrasi yang paling tinggi, paling rumit, yang paling sempurna di dunia, yang mana yang maju?
Semua gereja yang jatuh, yang roboh, yang makin merosot, ternyata mereka mempunyai organisasi administrasi yang paling ketat, paling sempurna. Tapi no spirit, no fighting, no fire, no gospel, no effort, and no burden for the calling. Sudah tidak ada. Saudara-saudara, salah satu gereja yang paling megah, paling indah, dibikin uang paling banyak, yang paling mengkagumkan seluruh dunia, itu ada Crystal Cathedral. Tahu apa yang saya katakan? Siapa tahu Crystal Cathedral? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah melihat gereja? Coba angkat tangan. Kalau engkau pergi Garden Grove, engkau pergi dekat Orange County, engkau berada di selatannya daripada Los Angeles, engkau menemukan satu gereja yang seluruhnya kaca. Kalau gerejanya semua kayu, akustiknya murah. Kalau kaca, akustiknya mahal. Ikut ya. Saudara-saudara, gereja itu merubah sistem akustik paling sedikit 18 kali. Pada tahun 83 saya berada di gereja itu. Saya melihat cilaka. Kaca. Kaca untuk akustik tidak baik. Kayu itu baik. Dan karpet tidak baik. Dan itu marmer juga tidak baik. Tetapi kalau sedikit marmer ditambah dengan kayu yang banyak, itu baik. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat Crystal Cathedral yang begitu megah, begitu mewah, kalau matahari datang kaca-kaca mengkilap-kilap begitu, itu telah menjadi satu gereja yang dianggap terindah di seluruh dunia. Tapi sekarang hutang 45 juta dolar Amerika tidak bisa bayar. Lalu mereka seperti orang yang sudah bangkrut total. Administrasi bagus, organisasi bagus, tetapi Robert Schuller sudah tua, anaknya sekarang dipecat daripada dia, penerusnya tidak ada, pendengarnya makin kurang, dan gereja itu mulai menjadi sepi, uang tidak cukup, tidak bisa bayar ini, tidak bisa bayar itu. Dulu saya pernah melihat pertunjukan performance of the Christmas story yang begitu indah. Malaikat turun dari angkasa, tapi malaikat yang asli terbang. Ini pakai kawat. Saudara-saudara. Lalu melihat unta masuk apa saja. Kelihatan seperti engkau pergi di Bethlehem di dalam versi kemewahan. Karena dulu unta itu jalan-jalan keringetan. Ini unta jalan-jalan di dalam gereja AC yang sangat full. Nah, saudara-saudara, malaikat turun semua begitu bagus. Dan satu kali masuk $25. Dari seluruh dunia orang kaya bayar aja, bayar, masuk. Sudah masuk sekarang ternyata uang untung, uang rugi, uang utang untuk company-company yang ikut terjun. Tidak memberikan itu semua fasilitas termasuk camel, termasuk dan semuanya. Tetap tidak bisa bayar. Setiap tahun utangnya terus tambah. Dan sekarang harus klaim mereka sekarang tidak bisa bayar, bangkrut. Saudara-saudara, itulah sebab di dalam Alkitab kita melihat Tuhan tidak akan mementingkan administrasi organisasi lebih dari panggilan dan pengabdian dan visi dan misi ketaatan kepada Tuhan Allah. Yesus sampai naik ke surga belum ada majelis. Yesus sampai sudah kembali kepada takhta di surga, belum di gerejanya ada majelis. Sampai pasal ke-6 baru ada. Saudara-saudari kecil saya melihat di Indonesia gereja besar. Sekarang saya lihat sendiri semua menjadi kecil. Dan dari dulu kita lihat reform tidak ada apa-apa. Reform tidak ada sebidang tanah 1 senti pun tidak. Reform tidak ada apa-apa. Dan akhirnya Tuhan memberkati kepada kita. Dan saya ketakutan kalau kita tidak mengingat visi, kita tidak mengingat beban, kita tidak mengingat panggilan, kita hanya terus membuat besar secara organisasi dan administrasi saja. Itu akan membahayakan hari depan. Saudara-saudara, Yesus sebagai manusia ikut cara-cara, tata-tata semua yang sudah ditetapkan. Dia sampai di Yerusalem. Tetapi waktu dia sampai di Yerusalem sudah diperintahkan, barang siapa menemukan di mana munculnya Yesus, harus lapor di mana Yesus. Kita sudah siapkan semua orang yang pakai baju preman dan menyimpan diri, menghindari diketahui oleh siapa, untuk langsung menangkap dia,
lalu diadili, lalu dibunuh. Saudara-saudara, ternyata yang sangat ingin membunuh bukan orang biasa. Yang paling berani membunuh adalah orang agama. Agama bukankah mau damai? Agama bukan memberi hidup, bukan memberi bahagia. Tetapi saudara-saudara, hari ini tetap kita melihat yang paling berani membunuh justru bukan orang ateis. Yang paling berani membunuh bukan animis. Orang yang paling berani membunuh adalah orang yang beragama dan menjadi pemimpin agama. Agama menjadi hal yang sangat indah. Agama juga menjadi hal yang paling menakutkan. Kecantikan wanita menjadi bahagia yang besar dari Tuhan. Kecantikan wanita juga menjadi jerat dari setan yang membawa manusia kepada perzinahan. So many things are so good, and all good things from God, a blessing from God, a grace from God. But the most graceful and all the blessing from God could be used as the most ugliest thing in the world. Be careful. Anak-anak yang pintarmu boleh menjadi alat setan. Perempuan-perempuan yang paling cantikmu boleh menjadi alat iblis. Pemuda-pemudi yang paling sehat, kesehatanmu boleh menjadi alat perzinahan. Jangan sombong. Mari kita kembali kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengabdi, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Berbahagialah orang seperti itu. Amin. Berkatalah dengan dari hatimu, amin. Jangan kita main-main sama Tuhan. Kita hidup hanya satu kali. Satu kali sukses di dalam rencana Tuhan, atau satu kali kolaps di dalam rencana setan. Itu harus kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yesus sudah tahu orang mau tangkap dia. Yesus sudah tahu orang mau membunuh dia. Yesus sudah tahu siasat-siasat dan semua lubang-lubang yang bahaya yang menjerat dia sudah direncanakan oleh musuhnya. Kalau demikian, ke Yerusalem tidak? Jawab, should I go? If I know that are so many difficulties inside, so many dangers hidden there. If I will be trapped, I will be murdered, I will be killed in Jerusalem, should I still go? Saudara-saudara, nah inilah eksistensialisme. Manusia yang play safe. Sekarang saya ngomong gini sudah mau nangis. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin gereja cuma taunya play safe. Apalagi yang sudah menjadi pimpinan gereja, yang gajinya sudah besar, kedudukan sudah tinggi, dan sudah mendapatkan keuntungan banyak. Mereka ketakutan kehilangan status quo. Saya tidak perlu kemuliaan, kuasa, kekerasan, diktatorship daripada dunia. Saya tidak perlu ada ajudan, tidak perlu ada orang yang mengawal, tidak perlu. Karena itu adalah kemuliaan duniawi, itu ada nafsu kedagingan, itu ada cara manusia yang keji di hadapan Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita menyandari segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita taat, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah orang ini berkati oleh Tuhan. Demikian Yesus mengambil keputusan pergi. This is the most dangerous time. This is the dangerous occasion where I will be killed there. But I still go. I will go. No retreat, not reserve. Saya tidak akan mengundurkan diri, tidak akan menyamankan diri. I am not playing safe. Saya makin tua makin menghina pendeta-pendeta yang play safe. Wang Mingtao berkata, di dalam masa kesulitan, berdirilah paling depan. Di dalam keadaan keuntungan, sembunyilah di belakang. Saya membaca kalimat-kalimat itu, saya ingin nangis. And that is Christian character. That is a Christian personality. That is a Christian example. Saudara-saudara, kalau ada untung semua rebut ke depan. Kalau ada kecelakaan semua lari ke belakang. Itulah cara setan yang tidak mungkin menjadi contoh dan teladan yang baik untuk orang Kristen. Yang menjadi teladan bagi kita adalah Yesus Kristus.
Waktu Yesus mau ditangkap dia tidak pergi. Dia bertanya kepada mereka, whom seek ye? Di dalam Matius Passion, di dalam John Passion, menulis teliti sekali semua ayat-ayat mengenai kesengsaraan Kristus. Begitu sesuai dengan Alkitab. Setiap huruf, setiap suku, setiap kalimat dimasukkan ke dalam musiknya. Whom seek ye? Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth. Jesus answered and said, I am he. Saya umur 18 pertama kali mendengar Johannes Passion. Saya meneliti kalimat-kalimat itu. Saya menangis. Karena Yohanes Sebastian Bach tidak menulis I am he. Dia mengatakan I am he. So peaceful, so firm, and so solemn, so honest, and so brave. Begitu tenang, begitu stabil, begitu damai, dan begitu berani. Saudara-saudara, keberanian bukan ditandai oleh kekasaran. Saya berani. Itu keberanian orang kerdil. Keberanian yang agung adalah keberanian meskipun harus menghadapi kematian. Tetap tenang. Tetap sejahtera. Tetap di dalam perdamaian yang begitu besar. Siapakah yang kau cari? Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Waktu menulis kalimat-kalimat jawaban dari musuh Yesus, dia langsung berubah menjadi kegelisahan. Langsung berubah menjadi satu kekacauan, keberanian yang kasar. Yesus Nazaret, Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus menjawab, I am he. Sesudah itu mereka semua jatuh ke belakang. Kenapa jatuh ke belakang? Menurut kitab suci, orang jatuh ke belakang adalah orang kerdil yang menangkap Yesus, tapi hatinya tidak ada pegangan. Waktu Yesus mengatakan, sayalah dia. You cari saya. Loh, kalau engkau saya cari membunuh, kenapa tidak lari? Kalau Yesus tidak lari, maka mereka yang jatuh ke belakang. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab begitu indah menulis segala sesuatu begitu rumit, begitu dalam untuk menggugah pikiran kita. What is the truth? A true gentleman is always steady. A true gentleman is always brave and calm. A true gentleman is always peaceful. Saudara-saudara, saya sangat cinta itu passion daripada Yohanes. Khususnya pada lagu terakhir. Dam di dam dam dari dam 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 di dam dam dari dam 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 dari dari dam dam di dam. Yang sudah menjalankan kehendak Tuhan, yang sudah melunaskan semua kewajiban. Anak Allah yang diutus oleh Allah datang ke dunia. Sekarang boleh tenang. Boleh menerima sejahtera yang terakhir. Di dalam kuburan. Menunggu Tuhan menetapkan kemuliaan terakhir bagi dia. Itu sebab Yesus masuk ke Yerusalem. Dan saudara-saudara pada fase 12 dikatakan. Sebelum Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Dan dia melewati satu kota kecil namanya Betani. Maria mungkin berada di Betani dengan satu rumah yang tidak besar. Dengan keadaan sederhana sekali. Karena Betani mungkin tidak lebih daripada 100 keluarga. Kota yang kecil sekali. Dan menghadapi Yerusalem. Di Bukit Zaitun. Semua orang yang datang ke Yerusalem dari arah itu harus melewati desa Betani. Dan Maria, Marta, dan Lazarus ada di situ. Baru pasal 11. Yesus mengatakan Lazarus bangkit. Dan bangkitlah orang mati itu. Sesudah Yesus menyingkir diri. Karena dia tahu di Yerusalem banyak orang mau membunuh dia. Dan dia menyembunyikan diri. Berada di tempat dengan muridnya tinggal diam di situ. Dari pasal 12 dia muncul lagi.
Karena dia tidak play safe. Dia mengetahui di sini ada bahaya, di sini ada orang mau membunuh saya. Disitulah saya harus pergi, karena ini rencana Allah bagi saya. I should not hide myself. I should not play safe for my status quo. I should go and execute what is planned by my Holy Father in heaven. Yesus datang di situ. Lalu di situ dikatakan ada perjamuan untuk dia. Marta melayani. Marta memang bakatnya melayani. Dia memang adalah pengurus di dalam departemen penata layanan. Saudara-saudara, sedang salah seorang yang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, kalau memang di rumahnya Marta, ya tidak usah tulis dong. Lazarusnya ada di situ juga. Seorang yang makan bersama Yesus adalah Lazarus. Mungkin dia tinggal di sebelah, mungkin dia tinggal di seberang, mungkin dia tinggal di dekat, dan dia disuruh datang juga. Marta berada, Maria berada, Lazarus berada, yang melayani dan yang dibangkitkan semua sekeluarga keliling Yesus Kristus. Maka di situ, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalimat ini kata adjektif, ya. 1, 2, 3. Berapa besar? Minyak apa? Minyak yang mahal. Saudara tahu satu parfum yang disebut narwastu pada waktu itu harganya kira-kira berapa? Kalau 2 keping perak dari orang janda yang dipersembahkan ke dalam bait Allah, itu adalah kerja 1 hari dari pagi sampai malam. Upahnya itu 2 keping perak yang kecil. Saudara perhatikan sekarang tafsiran Alkitab. Jadi 2 keping perak itu sama dengan kerja 1 hari. Kalau di Singapura 1 jam kerja umpama dapat $22. Maka 1 hari kerja sampai 10 jam $20. Maka $20 dibawa pulang. Baru boleh memberi makanan untuk sekeluarga. Pagi makan umpama havermout. Siang makan itu hamburger. Malam makan nasi ayam Hainam. Ya umpama ya. Jadi itu $20 untuk 1 keluarga. Makan 3 kali. Itu namanya 2 keping perak. Saudara-saudara, kalau sekarang ada 3-4 orang makan nasi Hainam, mungkin sudah $15. Lalu siangnya hamburger sudah mungkin 4 orang sudah $15 lagi. Pagi havermout atau roti kira-kira ada $5. Ini begitu seluruh hari. Cukup makan untuk 1 keluarga. Itu nilainya 2 keping perak. Pada waktu orang janda itu memberikan 2 keping perak masuk dalam kota persembahan, Yesus melihat dari tempat yang jauh. Ada orang kaya, $30. Ada orang lebih kaya, $200. Tapi janda yang miskin itu bawa 2 keping perak yang kecil. Ting tang. Tak nyaring kok. Ting tung. Langsung tahu, time ya. Itu logam kecil ya. Iya, langsung dia kering. Malu itu. Tapi saudara tahu apa artinya 2 keping perak? Berarti uang untuk hidup 1 hari 1 keluarga. Perempuan janda itu pada waktu menaruh 2 keping perak, yang Yesus lihat bukan suaranya ting tong atau tong ting. Yang Yesus hiraukan bukan kecilnya besarnya, tapi Yesus melihat hari itu dia sama anak-anaknya tidak ada makanan sama sekali. 1 day's food, the money to feed the whole family of that day lost. Berilah kami hari ini makanan secukupnya. Perempuan itu berkata, aku beri kepadamu hari ini seluruh makanan sekeluarga. Maka Yesus bilang, dia lebih cinta Tuhan. Yang dia berikan lebih daripada orang-orang kaya yang menaruh uang sisa. Sudah 3 gereja yang bicara sama saya. Orang yang memberi uang yang paling berarti dari orang miskin. Karena mereka memberikan yang ada pada mereka.
Dan kalau sudah diberikan kepada Tuhan, selalu menjadi hidup lebih susah. Tapi pada orang kaya yang memberikan 10 juta, 100 juta, itu cuma upilnya dia. Itu cuma sisa-sisa kekayaan yang tidak perlu. Kasih Tuhan juga tetap mewah. Tidak kasih juga hidup tetap mewah. Mereka tidak pernah kerugian apa-apa. Saudara-saudara, dosen, rektor saya, waktu saya masih umur 22. Khotbah di atas mimbar. What you give to the Lord is not according to what you give, but God will see what you left in your pocket, in your house. Tuhan tidak melihat apa yang kau berikan. Tuhan lihat apa yang kau sisakan bagi diriku. Saya kaget. Kalau begini saya memberikan sesuatu yang tidak mengurangi kebutuhan saya sama sekali. Itu sisa-sisa uang. Uang kecil yang saya kasihkan Tuhan. Apakah Tuhan itu pengemis? Apa Tuhan itu adalah beggar yang memerlukan uang sisa-sisa saya? Why don't I give my best to the Lord? Di sini kita melihat bedanya persembahan dari Marta dan adiknya perempuan. Di dalam bahasa Indonesia terbalik. Kitab suci bahasa Indonesia mengatakan Marta itu justru adik, Maria itu adalah kakak. Di dalam terjemahan lain, Maria itu adik, Marta itu kakak. Yang diberikan Marta adalah uang sehari-hari. Every day dia kasih uang, masak, kasih makanan, masak yang enak untuk Yesus Kristus. Setiap kali Yesus datang, dia kongseng-kongseng. Setiap kali Yesus sebelum datang, dia pergi ke pasar. Dan persembahan dia adalah harian, daily offering. Tetapi Maria lain. Maria kelihatan saben hari tidak memberi persembahan. Hari biasa tidak memberi persembahan. Tetapi sekali dia memberi persembahan. Persembahannya itu minyak perfume narwastu. Minyak narwastu itu mahal menurut kalimat ini. Satu botol minyak warstu yang mahal. Itu sekarang diperkirakan adalah nilai kerja untuk 365 hari. Jadi Maria cara mempersembahkan sama Marta lain. Marta setiap bulan perpuluhan keluarkan. Uang setiap hari keluarkan. Dan dia melihat inilah satu hal yang rumlah. Tapi Maria tidak. Sifatnya dua saudara sama-sama satu keluarga. Satu kakak, satu adik. Beda. Ada kakak yang saben hari mandi. Adiknya seminggu sekali. Ada kakak yang cuci bajunya rajin digantung-gantung. Ada adiknya yang mesti sudah satu keran yang baru pergi untuk cuci satu kali. Setiap orang itu lain. Di dalam persembahan pun lain. Marta saben hari beli sayur. Yesus datang masak kasih dia makan. Marta tidak. Kumpulkan uang. Kumpulkan uang. Kumpulkan uang kerja. Dan dia punya upah sampai 365 hari. Akhirnya menjadi satu jumlah yang besar. Dan bukan untuk Yesus makan. Bukan pakaian Yesus. Bukan suruh dia beli tiket naik kapal terbang ke Danau Toba. Maria mengatakan, saya memberikan minyak narwastu yang paling wangi, yang paling harum di seluruh dunia untuk menghormati guruku, Tuhanku. This is the most expensive perfume in the world. At that time, it takes 365 days of wages to buy one bottle of narwastu. Saudara-saudara. Dan dia tunggu. Dia tunggu bukan tunggu minggu lalu. Dia tunggu bukan minggu depan. Dia tunggu persis hari itu. Dan hari itu hari apa? 6 hari sebelum Yesus paku di atas kayu salib. Kalau Maria tunda lagi setengah minggu. Atau tunggu lagi setengah bulan. Artinya sudah tidak ada. Kalau dia mengatakan enaknya ini persiapan untuk pernikahan saya. Yesus mati. Apa hubungan sama saya? Ya mati-mati sendiri. Saya kan perawan mau nikah. Saya perlu pakai yang bagus. Ini uang cukup untuk bikin saya seorang yang paling cantik di dalam pernikahan. Saya akan menjadi seorang yang paling mewah di dalam zaman ini. Di kota ini. Mempelai yang paling menghiurkan orang lain. Tidak. My best is not mine. My best
is for my Lord. Waktu dia pergi ke toko di Yerusalem, banyak orang yang jual barang-barang. Ada satu toko parfum, toko minyak wangi. Adakah yang bagus? Oh ini Tosca 4711. Oh ini adalah Estee Lauder. Ini adalah Tersaudi. Atau ini adalah minyak wangi macam apa, saya sudah lupa semua. Saudara-saudara, memang tidak hafal sih. Lalu ada yang lebih mahal. Ada. Cik, kamu mau yang berapaan? Yang paling mahal. Kenapa mesti paling mahal? Engkau masih muda. Biasanya orang yang beli yang paling mahal itu cewek-cewek yang sudah tua, tetapi kepingin wangi. Itu yang pakai uang banyak. Dan suaminya kaya sekali. Konglomerat bukan konglomerat. Tetapi kamu kan anak kecil baru muda, umur berapa sih? 25 atau 22, belum nikah. Kenapa mau beli yang begitu mahal? Sudah, jangan tanya. Saya mempunyai kekasih. Sudah ada pacar ya? Kekasihmu siapa? Itu rahasia. Saya mau memberikan yang terbaik untuk dia. No one knows who is that. No one knows the secret. But she knows my Lord is my master. My Lord was to be given the best of my life. Dia diam-diam bekerja 1 tahun. Dia diam-diam mengumpulkan gajinya 360 hari. Lalu dibawa kepada toko parfum. Membeli narwastu yang mahal sekali. Biasanya kalau parfum yang mahal, kotanya pun indah sekali, bukan? Saudara-saudara, minyak wangi yang mahal tak mungkin pakai botol Coca-Cola. Saudara-saudara, minyak wangi yang mahal pasti desainnya lain sekali dari pabrik Perancis kah atau Italia kah atau kota-kota Spanyol kah yang paling anggun paling tinggi. Lalu ditaruh minyak wangi, disimpan dengan begitu erat, tidak mungkin harumnya keluar. Itu dibawa dan itu pasti disegel dengan begitu ketat. Saya pernah melihat minyak wangi palsu. Itu botolnya yang sisa-sisa diisi lagi. Kalau dikasih tutupan. Tapi dari tutupnya sudah tahu tidak beres. Saudara-saudara, minyak wangi yang paling asli, yang paling ketat, yang paling sempurna. Itu tak mungkin engkau mencium warna atau harum apapun dari dalam. Dan dia simpan terus. Saya boleh membayangkan Maria terus pikir, hari apa ya? Kapan Yesus datang lagi ya? Sudah 3 kali dia tidak datang. Tapi kalau datang lagi mungkin sudah dekat Paskah. Terus dia siap. Baru saja adiknya Lazarus dibangkitkan pula daripada orang mati. Dan waktu itu dia tidak menghiraukan dan dia tidak menyatakan apa-apa. Tapi sebentar Yesus pergi balik lagi. Dia hitung-hitung. Sisa 6 hari. 6 hari lagi hari Paskah. 6 hari lagi. Ini mungkin kesempatan terakhir. Maka di tengah-tengah pesta itu. Dia keluarkan minyak narwastu. Di hadapan umum dia pecahkan. Kenapa pecahkan? Botolnya pun dia tidak mau bawa pulang. Kalimat ini sangat berarti. Saya tahu seorang famili saya. Ada di Amerika. Di kamarnya botol minyak wangi ratusan. Saudara-saudara. Minyak wangi sudah selesai, botolnya taruh di situ. Ada bentuk seperti menara daripada Eiffel. Ada bentuk seperti perempuan. Macam-macam minyak parfum. Botolnya ratusan di situ. Dan Maria berkata, this is my only one. This is my best one. This is my most expensive one. And I will give it to my Lord. To master of my life. To lover of my soul. Jesus Christ, my Lord, my Savior. Saya akan pecahkan sehingga bawa pulang. Botol pun tidak ada. Cintanya tuntas kepada Kristus. Cintanya tidak meninggalkan satu sisa apapun yang boleh mengingat inilah jasaku. Dulu aku pernah memberikan minyak begitu mahal kepada dia. Tidak. Everything sacrifice. The total surrender to Jesus Christ. Nothing left for my memory. Nothing left to show my merit, my contribution, or my thanksgiving to Jesus Christ. Nothing. Everything belong to the Lord. Botolnya pun saya akan hancurkan. Lalu buang di sampah. Tidak ingat lagi jasaku. Ini adalah cara mencintai Tuhan yang terbaik. Saudara-saudara.
Dan saat itu waktu dia piang pecahkan itu, hoi, yang kaget itu Yudas. Loh kok dipecahin? Kalau tadi botolnya kasih saya jual di Loa tetap ya $20. Kenapa dipecahin? Apalagi jangan dibuka, jangan dibuka. Kalau sudah dibuka disiramkan sudah habis. Nah mungkin balik lagi kan? Kalau balik lagi harumnya sudah lain kan? Saya dengar Chang Ching Kuo, dia begitu kalau minum rokok, satu kali buka satu bungkus, satu diambil, 19 yang kasih bawahnya. Setiap kali kalau dia minum rokok pasti cuma ambil satu. Sudah ambil satu bungkus itu ada 20 batang. Begitu batang pertama dipakai oleh dia, silakan ambil. Orang tanya kenapa ya? Dia mengatakan harumnya dibungkus di dalam bungkusan rokok itu sudah berapa bulan, dan semua warna itu semua ditutup dan disegel dengan baik. Harumnya rokok itu cuma bisa buka satu kali. Begitu buka, ambil yang pertama, yang lain sudah ngowos, yang lain sudah bocor, harum sudah hilang. Ini semua ambil saja. Dia cuma mau ambil satu, the first one. And every time the first one, every time the first one. Dia penikmat first one, and you second one, third one, fourth one. Begitu. Maka pada waktu Yudas melihat Maria membantingkan, pecahkan botol itu, dia kaget sekali. Aduh, coba tadi jangan dibuka, jangan dipecahkan, lalu serahkan kepada saya. Itu paling baik. Lalu saya jual. Sudah saya jual. Lalu saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Begitu ya. Saudara-saudara, langsung fasih tidak berkata, kenapa tidak jual botol itu untuk mendapatkan 300 dinar perak? 300 dinar. Berapa banyak? Gaji daripada 1 tahun. Berapa mahal? Kalau kamu satu hari bisa mendapatkan $50, maka engkau 1 tahun dapat berapa uang? Coba bayangkan. Hampir $1.800. Kalau satu hari 50, maka 10 hari 500. Lalu kalau 1 tahun itu 355, itu jadi belasan ribu $. Lalu itulah uang yang dibuang oleh Maria demi mencintai Tuhan. Kenapa tidak dijual 300 dinar dolar lalu dibagi ke orang miskin? Wah, ini alasan paling baik. Inilah perkataan ideal paling sempurna, menyatakan, Yudas cinta Tuhan dan cinta orang miskin ya. Dia bisa memberikan uang kepada banyak orang, pikiran betul-betul hebat. Yudas semua tidak pintar, paling pintar hitung uang. Yudas paling hebat di perekonomian. Saudara-saudara, engkau yang belajar ekonomi, awas dulu ya. Jangan kamu ikut-ikut Yudas ya. Ini ekonom terbesar di dunia. Bukan Adam Smith, bukan Karl Marx. Ekonom terbesar di dunia adalah Yudas. Karena dia menemukan satu cara memperkaya. Kalau Yudas mau kaya, jual guru. Hebat lah. Itu kreatif loh, inovatif loh. Dari Adam sampai sekarang cuma satu ekonom. If you are poor, you sell, you auction, you a teacher. Jadi kalau mau menjadi orang kaya, auction Stephen Tong di Christie, di Sotheby. Ini cara Yudas. Kenapa tidak dijual? Lalu dibagian ganti 300 dinar perak. Lalu kita bantu orang miskin. Yohanes yang tajam matanya, dan hanya Yohanes tahu. Dia mengatakan sebenarnya dia bukan memperhatikan orang miskin, tetapi dia adalah maling. Dan dia mau mendapatkan uang itu karena dia sering curi uang dari kas gereja. Saya maafkan kata satu kalimat seperti tidak hormat kepada Tuhan. Saya tidak mengerti mengapa dari pertama kekristenan sudah pilih bendahara yang salah. Yudas mengatakan, kenapa tidak dijual? Kok dipecahkan? Sayang kan? Itu bisa dijual, lalu bisa dibantu kepada orang miskin. Ratusan orang pengemis dapat pertolongan. Wah, kalau dengar kalimat ini, Yudas berjiwa dermawan. Yudas berjiwa begitu cinta kasih ke orang miskin. Ini murid Yesus yang paling bagus.
Tetapi penilaian dari Yohanes, no. He's not like that. If you listen to his speech, he's so kind. He's so loving kindness. He's so have mercy on the poor. But actually I know he always steal the money from the treasure. Dia selalu mencuri uang daripada kas gereja. Saudara, sekali lagi saya berkata, kalau saya mengatakan ini seperti saya kurang hormat kepada Yesus. Mengapa dari permulaan Yesus menyerahkan uang kepada orang yang tidak jujur? Mengapa Yesus memilih seorang bendahara yang tidak beres? Segala sesuatu ada alasan yang paling bijaksana dari Tuhan yang kita sekarang tidak bisa jawab. Tapi saya berkata kepada saudara, memang Tuhan sengaja membiarkan hal ini terdapat kesalahan. Untuk membuktikan banyak orang mengikut dia, motivasinya tidak beres. Dan Tuhan sengaja membiarkan hal ini menjadi batu sentuhan yang menjatuhkan Yudas. Memang Yudas tidak termasuk kaum pilihan yang kekal. Biar dia yang gagal. Saudara-saudara sekalian, Yudas mengatakan kalimat itu, semua tepuk tangan. Wah, good. Kalau sudah tepuk tangan, akhirnya pencuri yang dipuji, yang mencintai Tuhan yang dicela. Ini kecelakaan. Berapa banyak waktu kita salah mengerti. Lalu kita mencela orang yang cinta Tuhan. Kita mencela mereka yang berkorban. Engkau salah. Engkau strategi. Tidak betul. Engkau telah buang uang begini banyak. Boros. Dan engkau memuji. Wah, usulan Yudas bagus ya. Betul-betul dia mencintai Tuhan. Dan betul-betul dia melaksanakan rencana itu. Betul-betul dia mencintai orang miskin. Dia mengingat ratusan orang pengemis yang perlu uang. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus melihat yang cinta dia Maria, yang mencela yang dicinta Yudas. Sekarang dia muridnya, yang wanita dihina sama yang pria, yang sungguh dihina sama yang palsu, yang mencintai Tuhan diolok-olok oleh yang benci kepada Tuhan. Di tengah keadaan demikian, Jesus cannot keep silent, cannot keep quiet. Jesus speak out and criticize. Kenapakah engkau harus mencela dia? Biarlah Maria memecahkan botol ini. Biarlah Maria memberikan minyak wastu kepada aku. Biar dia memakai uang begitu banyak. Itu bukan pemborosan, saudara-saudara. Yesus membela Maria karena dia cewek. Yesus membela Maria karena dia lebih kecil, lebih lemah. Yesus membela Maria bukan karena dia membela manusia. Dia membela kebenaran dan kejujuran. Apa sih harganya? Waktu Maria memecahkan botol itu, mengalirkan minyak narwastu sesuai itu dia pulang. Apa untungnya sih? Nothing gain. She lost everything she had. Lost everything he saved for year and now becomes nothing. Hanya menjadi wangi-wangian di kamar itu. Besok wangian hilang. Besok Yesus kembali. Kena debu lagi. Wanginya juga mulai luntur. Tidak ada lagi. What did Mary gain? He gained nothing. She gained nothing in his life after the sacrifice like this. Tidak ada untungnya. Lalu dia sudah mati-matian mempersiapkan sampai 1 tahun. Menghimpun uang yang dia untung. Dan sekarang dipecahkan bagi Kristus. Yang dia peroleh bukan pujian. Yang dia peroleh adalah kritikan. Dari orang yang lost nothing, save nothing. Orang yang beri consecration nothing. Orang yang memberi offering nothing. Sama outspoken criticism. Di dalam gereja ada orang cinta Tuhan tapi dimarahin. Ada orang yang tak pernah cinta Tuhan cuma marahin orang lain. Siapakah engkau? Hari ini saya menganalisis bagian ini. Masih ada banyak rahasia di dalam saya belum mengatakan. Saya akan mengatakan di dalam 2 menit selanjutnya. Maria dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan dia begitu peka. Dia tidak tunggu 1 minggu lagi. Dia tidak mendahului 1 minggu sebelumnya. Persis pada saat terakhir Yesus datang ke Yerusalem. Kali terakhir sebelum Yesus masuk ke dalam bait Allah. Merayakan hari Paskah. Terakhir kali berada di Betani. Dia pecahkan. Lalu dia siram kepada kaki Yesus. Lalu melap kaki Yesus dengan rambut.
You boleh bayangkan Maria pasti rambutnya banyak. Kalau dia rambut pendek, gendul-gendul, tidak mungkin melap. Maka dengan rambut yang panjang dia melap kaki Yesus Kristus dengan air mata karena dia cinta Yesus. Saudara tahu kenapa waktu itu? Why 6 days before? Why not another 12 days? Why not before that day 2 weeks? Kenapa exactly pada saat itu? Karena saat itu dia mempersiapkan Yesus naik kayu salib. Kalau Maria tunggu 1 minggu lagi, Yesus sudah mati. Sesudah mati, memberikan narwastu kepada mayat tidak ada gunanya. Saudara tahu apa arti sesungguhnya daripada pengurapan ini? Maria dipakai Tuhan menjadi imam besar, melantik Yesus sebagai imam. Saudara-saudara, Yesus sebagai anak manusia yang tidak ada apa-apa, lahir di palungan, seumur hidup miskin, besar di keluarga tukang kayu, tidak memiliki harta apa-apa, dan orang Farisi tidak menghargai dia. Semua imam besar tidak mengaku dia. Dari Nazaret bisa menghasilkan apa? Coba tanya. Selidiki, di Galilea tidak pernah ada nabi. Yesus adalah nabi? Yes. Yesus adalah imam? Yes. Yesus adalah raja? Yes. Because he was the priest. Maka dia berdoa syafaat. Ampunilah mereka ya Bapa. Karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Yesus adalah raja. Maka dia panggil the son of David. The son of David. The descendant of David. Singular, not the plural. Yesus adalah anak Daud. Karena dia adalah raja. Yesus adalah nabi. Yes. Because he speak out the preach and the word of God. The most outspoken representative of the word, represent the revelation of God in reality, in his person. Yesus adalah nabi, Yesus adalah imam, Yesus adalah raja. Yesus adalah raja. Siapa yang mengurapi? Allah sendiri. Di mana? Di dalam Mazmur pasal 2. Engkau adalah raja yang kuurapi hari ini. Engkau anakku di atas bukit Sion. Saudara-saudara, Yesus adalah imam. Itu diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Yohanes Pembaptis pada permulaan. Waktu Yohanes memberikan tuangan air membaptiskan Yesus Kristus. Maka saat itu Roh Kudus turun mengkonfirmasi pengurapan itu. Tapi Yesus adalah imam yang harus dilantikkan oleh manusia sebelum naik ke atas kayu salib. Tuhan memakai Maria untuk mengurapi Yesus Kristus. Pada waktu Maria memecahkan minyak itu, lalu Yudas mengatakan, Kenapa tidak dijual? Dia tidak cinta Tuhan, tidak memberi persembahan, cuma tahu ngomel. Saudara jangan lupa ya, kalau engkau cinta Tuhan pasti ada orang ngomel karena dia rasa engkau menyaingi dan dia iri sama kamu. Barang siapa yang suka kritik orang lain mencintai Tuhan, pasti hatinya ada iri, setan bekerja. Saudara jangan menjadi kecewa. Saudara jangan menjadi putus asa. Saudara jangan menjadi lesu karena cintamu dikritik oleh orang lain. Siapa yang mencintai Tuhan, orang itu diketahui oleh Tuhan Allah. Siapa yang mencintai Tuhan, orang itu tidak diiri oleh orang lain yang juga cinta Tuhan. Tapi orang yang sudah cinta Tuhan diiri oleh orang lain, yang iri pasti memberikan kritikan kepada dia. Saya sebagai pimpinan dari pergerakan ini, kadang-kadang saya lihat pendeta dan pendeta, penginjil dan penginjil, anak sekolah teologi dan anak sekolah teologi. Kalau saya puji satu, semua serang dia. Saya sudah tahu ini kerdil-kerdil yang tidak ada hati yang lapang. Kalau orang mencintai Tuhan, orang lain mulai menjepit dia. Saya sudah, ini orang tidak bisa dipakai Tuhan secara besar-besaran. Orang yang hatinya lapang, orang yang memuji Tuhan. Kalau ada orang lebih ganteng dari kamu, engkau rasanya apa? Engkau rasanya cilaka, gua ada laku kalau begitu. Kalau orang lebih ayu dari kamu, engkau rasanya apa? Waduh saingan berat, gua bisa nak nikah. Kalau orang lebih pintar dari kamu, apa perasaanmu? Waduh cilaka, saingan berat. Sekarang di sini saya susah promosi. Saudara jangan selalu ingat, if somebody is more beautiful than you, that is a masterpiece created by God. Praise God.
Ada orang lebih pintar dari kamu. Praise God. Your creature is so intelligent, so wise, so clever. I give glory to you. Orang yang tidak ada sesuatu iri hati, pasti hari depannya lancar. Meskipun kadang-kadang dirugikan, tidak apa-apa. Salah satu dosa yang saya tidak pernah ada adalah iri. Saya mengingat kembali dari kecil sampai umur 71. Pernahkah saya iri? Jengkel. Tidak ada. Itu bikin sendiri lebih cepat mati. Semua ikut satu dua. Iri bikin diri lebih cepat mati. Orang pintar saya senang. Orang dapat gelar doktor saya puji. Orang bisa mengkhotbah dengan baik saya angkat. Semua orang yang baik, yang pintar, yang lancar, yang ada bakat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab saya yang tidak begitu pintar dijadikan Tuhan pemimpin gerakan ini. I'm not worthy. Saya tidak layak. Saya banyak hal tidak layak. Saya arsitektur bagaimanapun tidak mungkin seperti orang-orang insinyur yang terkenal. Tapi waktu saya diberikan tugas saya kerjakan. Akhirnya Tuhan konfirmasikan satu-satu. Tidak perlu iri. Yang penting Tuhan mau pakai atau tidak. Pada waktu Yudas melihat Maria yang pakai uang begitu banyak, membeli narwastu begitu mahal, lalu dipecahkan begitu berani. Dia bukan puji. Aduh Maria, sudah berapa lama sih engkau kerja? Tidak. Engkau kenapa tidak jual? Ini bisa dapat 300 dinar perak. Kenapa tidak menolong orang miskin? Wah, semua bilang, wah ini dermawan. Betul-betul cinta orang miskin. Setelah dua reaksi itu sudah dinyatakan, Yesus berkata, biarlah perempuan ini mengurapi saya dengan minyak marwastu. Itu bukan pemborosan. Itu tidak perlu dijual oleh orang miskin. Yesus berkata, orang miskin sering ada di sekitarmu. Kamu tidak sering memiliki aku di tengah kita. Apa artinya? Kau tidak, ini kesempatan terakhir. Tahu tidak artinya dia mengurapi aku? Seorang imam yang mau mati untuk seluruh dunia. Yang mengerti siapa? Yang mengetahui siapa? Yang melihat kesempatan sebegitu berharga hanya kali ini. Siapa? You don't know. You don't feel. You are not sensitive at all. But this lady knows what she should do. And she is now doing what is the most valuable things. To catch up the most valuable opportunity. You do not appreciate her. And you criticize her. You make your judge on her. Why are you judgmental? Saudara-saudara, Yesus tahu siapa mencintai dia. Truly I say unto you, where in the coming time of the future, in everywhere in the world, when the gospel is preached, they will mention about this lady. Di mana saja Injil dikabarkan di seluruh dunia sampai akhir zaman, pasti orang akan mengingat perempuan yang sekarang memberikan persembahan ini kepada saya. Saudara-saudara, peristiwa ini sudah tenggelam di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Tapi makna cinta Tuhan yang berkorban untuk wangi sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Dia menikmati keharuman yang paling besar selama hidup. Yesus 33 tahun setengah mana mungkin mempunyai kesempatan menerima keharuman yang hanya ada pada istana. Yesus yang tadinya sudah begitu sengsara, hidup 33 tahun setengah di dunia ini. Kapan lagi dia mendapatkan kehormatan setinggi ini? Yesus setelah naik ke salib dan dikuburkan, dia kapan lagi mempunyai kesempatan seperti ini? She is right. She give the best of her to me. You shouldn't criticize him. And I tell you, she will be praised in all over the world. When people listen to the gospel, her name will be mentioned until the end of the world. Kiranya Tuhan memberkati kita. Peristiwa-peristiwa jadi ini sudah mendekati hari terakhir. Dan di fase 12 mencatat peristiwa ini sangat indah. Saya mengakhiri khotbah ini dengan berkata, satu kontras relativitas. You always have the poor beside you. But you rarely have me among you. Kamu sering ada kesempatan menolong orang miskin.
Tapi kamu tidak sering ada saya di tengah-tengah kamu. Nah, saya belum menjelaskan kalimat terakhir ini. Ini merangsang kita bagaimana menilai apa yang penting, apa yang tidak penting. Satu kalimat yang indah sekali. First thing. First, semua. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengutamakan hal yang paling penting. Orang yang tidak mementingkan yang paling penting dan mementingkan yang paling tidak penting itu orang bodoh. Orang bijaksana adalah orang yang mementingkan hal yang paling penting. Saya mau tanya, di dalam hatimu, di dalam hidupmu, apakah hal yang paling penting? Jawab. Pacar, sekolah, uang, gengsi, status quo, kemuliaan dunia, atau pujian manusia, atau to do the will of God. Pemuda-pemudi, kenapa engkau pilih menjadi pedagang? Pemuda-pemudi yang fasih ini, yang begitu bagus, eloquent, yang pikiran begitu jernih, kenapa engkau tidak pilih menjadi hamba Tuhan? Dan kalimat ini sudah salah. Lebih benar adalah kalau Tuhan pilih engkau menjadi hambanya, kenapa engkau tolak? First thing. First. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya sudah umur 70 lebih. Dan saya berani katakan seumur hidup, saya put my God in the first place. I said everything the first thing first. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami. Beri pengertian lebih mendalam dari setiap ayat yang sudah kami baca. Yang Tuhan berikan di dalam kitab suci menjadi pedoman hidup kami. Sehingga kami tidak tersesat. Kami tidak terhambur. Kami tidak membuang semua kesempatan dan prioritas yang penting yang Tuhan berikan kepada kami di dalam hidup kami. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.